Perkenalkan, nama saya Firda Cahayani dengan NIM 193030503065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Jaringan kelas B, di mana pada tugas UAS kali ini diminta untuk memeriksa lalu lintas HTTP dan HTTPS dengan menggunakan Wireshark. Untuk komponen yang diperlukan yakni yang pertama yaitu VMware Workstation untuk menjalankan mesin virtual CyberOps. Kemudian juga harus terhubung dengan koneksi internet. Baik, untuk melakukan tugas tersebut diperlukan TCP/DAM agar bisa menangkap konten yang berada di jalur lalu lintas HTTP. Dan akan ada opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file packet capture atau PCAP yang kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP, termasuk Wireshark. Untuk langkah pertama, memulai VM stasiun kerja CyberOps, lalu login dengan username analis dan password CyberOps. Buka aplikasi terminal dan masukkan perintah IP address. Daftar interface dan alamat IP mereka ditampilkan dalam IP address output. Saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp/dam -i np0s3 -s 0 -w-httpdam.pcap. Lalu masukkan password yaitu CyberOps saat diminta. Untuk strip I adalah berfungsi sebagai perintah yang memungkinkan untuk menentukan antarmuka. Jika tidak ditentukan, TCP/DAM akan menangkap semua lalu lintas di semua antarmuka. Kemudian untuk strip S adalah perintah menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Kita harus membatasi snap length ke nomor terkecil yang akan menangkap informasi protokol di mana kita sedang tertarik. Menyetel snap length ke 0, menyetelnya ke default
262144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi TCP/DAM yang lebih lama. Kemudian untuk strip W adalah perintah yang digunakan untuk menulis hasil dari TCP/DAM perintah untuk file. Menambahkan ekstensi .pcap memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi akan dapat membaca ke file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file http/dam.pcap di rektori home analis pengguna. Langkah selanjutnya adalah membuka browser web dari launch bar dalam VM CyberOps Workstation. Lalu masukkan alamat yaitu www.altoromutual.com/login.jsp. Karena situs web ini menggunakan HTTP, lalu lintas tidak dienkripsi. Klik pada kata sandi untuk melihat peringatan yang akan muncul. Untuk berikutnya, masukkan username admin dengan password admin dan klik masuk atau login. Kemudian tutup web browser, lalu kembali ke terminal tempat TCP/DAM berjalan. Masukkan Ctrl+C untuk menghentikan pengambilan paket. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat tangkapan HTTP, di mana TCP/DAM yang dieksekusi pada langkah sebelumnya akan dicetak output ke sebuah file bernama http/dam.pcap. File ini terletak di direktori home untuk akun analis. Selanjutnya, klik ikon manajer berkas di desktop dan telusuri folder home untuk akun analis. Klik 2 kali file http/dam.pcap di kotak dialog Open with Wireshark. Di aplikasi Wireshark, filter menggunakan keyword HTTP untuk menampilkan semua HTTP yang ada pada arus lalu lintas jaringan dan klik enter. Kemudian jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan pos. Di jendela bawah, pesan ditampilkan. Perluas URL formulir HTML encode application/xw ww strip form strip bagian Arlen code, di mana terdapat 2 informasi yang akan ditampilkan, yaitu username dan password admin. Kemudian pada bagian yang kedua adalah menangkap dan melihat lalu lintas HTTPS, di mana TCP/DAM dari baris perintah workstation Linux digunakan untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah memulai TCP/DAM, maka akan menghasilkan lalu lintas HTTPS dan bersamaan dengan TCP/DAM yang mencatat konten lalu lintas jaringan. Kemudian, langkah pertama adalah memulai TCP/DAM di dalam terminal. Saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp/dam -i np0s3-s 0-w http s-dam.pcap
Masukkan kata sandi CyberOps untuk analisis pengguna saat diminta. Perintah ini akan memulai TCP/DUMP dan merekam lalu lintas jaringan pada interface NP0S3 dari workstation Linux. Jika interface yang digunakan berbeda dari NP0S3, maka harus melakukan modifikasi saat menggunakan perintah tersebut. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file https://dump.pcap di rektori home analis pengguna. Kemudian, buka browser web dari launch bar dalam CyberOps Workstation VM. Lalu masukkan alamat www.netacad.com. Kemudian terdapat pertanyaan, yaitu apa yang Anda perhatikan tentang URL situs web? Yang menjadi bahan perhatian adalah pada situs web yang menggunakan HTTPS akan ada ikon kunci di ujung kiri link. Kemudian pada alamat www.netacad.com, klik masuk, lalu masukkan username dan password Netacad yang sudah didaftarkan dan klik berikutnya. Lalu tutup browser web di VM, kembali ke jendela terminal tempat TCP/DUMP berjalan, lalu masukkan Ctrl+C untuk menghentikan pengambilan paket. Pada langkah kedua adalah untuk melihat tangkapan HTTPS. TCP/DUMP yang telah dieksekusi pada langkah pertama akan dicetak outputnya ke sebuah file bernama https://dump.pcap. File ini terletak di direktori home analis pengguna. Kemudian, klik ikon file system di desktop dan telusuri folder home untuk analis pengguna. Buka file https://dump.pcap. Kemudian, dalam aplikasi Wireshark, perluas jendela pengambilan secara vertikal. Lalu, filter berdasarkan lalu lintas HTTPS melalui port 443. Masukkan tcp.port 443 sebagai filter dan klik apply. Jelajahi pesan HTTPS yang berbeda dan pilih pesan application data. Di jendela bawah, pesan akan ditampilkan, di mana ada pertanyaan apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file tangkapan sebelumnya, di mana setelah bagian TCP sekarang ada bagian
Secure Socket Layer atau SSL/TLS 1.2. Kemudian, perluas sepenuhnya bagian Secure Socket Layer. Klik Encrypted Application Data, di mana ada pertanyaan lagi, apakah data aplikasi dalam format teks biasa atau dapat dibaca? Di mana jawabannya payload data dienkripsi menggunakan TLS v1.2 dan tidak dapat dilihat. Kemudian, tutup semua jendela dan matikan mesin virtual. Terdapat suatu pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Dengan menggunakan HTTPS, data pengunjung akan lebih aman ketika mereka berinteraksi melalui suatu website, seperti menginputkan data berupa password atau lainnya. Komunikasi browser ke server dan server ke server akan dienkripsi, sehingga data user yang dikirimkan akan lebih aman. Pertanyaan yang kedua, apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Meskipun HTTPS terlihat memiliki keamanan yang lebih baik daripada HTTP, namun tidak ada yang bisa menjamin keamanan web tersebut sepenuhnya, sebab berbagai ancaman kejahatan cyber akan terus mengintai dengan banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian target. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertindak maupun dalam bertutur kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.